Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni, perwakilan dari kelas 77 akan mempresentasikan sanitasi. Apa sih yang dimaksud dengan sanitasi? Sanitasi adalah suatu bentuk usaha manusia untuk menjamin agar kondisi lingkungan lebih sehat. Hal tersebut berlaku untuk lingkungan tanah, fisik, air, dan juga udara. Kondisi tersebut meliputi persediaan air minum bersih dan tempat pembuangan limbah. Dengan adanya sanitasi yang baik dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit karena bisa mengontrol faktor lingkungan fisik yang berkaitan dengan penularan rantai penyakit. Jenis-jenis sanitasi dan manfaatnya. 1. Jenis-jenis sanitasi. Sanitasi air. Air merupakan sebuah aspek paling penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, menjaga kondisi sanitasi air bisa memiliki dampak yang sangat panjang bagi kehidupan. Sanitasi makanan. Hal ini bisa dilihat dan diketahui berdasarkan dari cara bakteri tumbuh pada makanan hingga kandungan bahan kimia yang terdapat dalam makanan apakah berbahaya bagi kesehatan atau tidak. Sanitasi pengolahan sampah. Jenis ini berupa jenis terakhir yang dalamnya meliputi sistem dan tata pengolahan sampah dan limbah yang ada. 2. Manfaat sanitasi. Bisa menciptakan lingkungan tempat tinggal yang sehat, bisa membuat penyebaran penyakit menular dapat dicegah sejak dini. Penularan penyakit berbahaya juga bisa dapat ditekan secara maksimal dan menghindari wabah yang menyerang. Mengurangi kemungkinan terjadinya malnutrisi yang menyerang dan membahayakan bagi lingkungan. Mengembalikan kondisi dari air di dalam tanah supaya menjadi lebih layak untuk digunakan. 3. Dampak sanitasi yang buruk bagi lingkungan rumah. Mengabaikan kondisi lingkungan tempat tinggal akan memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi siapa saja yang tinggal di dalamnya. Dampak tersebut bisa terjadi dalam waktu yang singkat atau bisa saja datang dalam waktu yang lama dan membahayakan satu lingkungan tempat tinggal Anda. Penyakit yang satu ini bisa ditularkan dari media air yang sudah terkontaminasi bakteri. Kolera pernah menjadi epidemi di beberapa negara berkembang di kawasan Asia dan Afrika. Dengan sistem sanitasi yang buruk, penderita kolera dapat merasakan diare parah yang akan sangat berbahaya sekali karena penderita bisa mengalami kekurangan cairan tubuh dengan sangat cepat. Penyakit ini adalah salah satu dampak dari lingkungan yang kotor, di mana penyakit ini disebabkan oleh parasit mematikan yang telah menginfeksi seseorang. Penyakit ini berasal dari salah satu jenis cacing pipih yang bisa menembus ke dalam kulit manusia dan kemudian ditularkan lewat feses manusia yang sudah terkontaminasi. Kondisi sanitasi lingkungan yang sangat buruk akan berdampak pada terganggunya sistem pernafasan. Infeksi pernafasan akut sangatlah berbahaya dan bisa mengakibatkan kematian dalam waktu yang cepat. Demam tifoid juga merupakan salah satu penyakit yang terjadi disebabkan dari kondisi lingkungan yang buruk. Penyakit demam tifoid bisa terjadi apabila seseorang yang berada di lingkungan kotor dan sudah terinfeksi oleh bakteri Salmonella typhi. 4. Ruang lingkup sanitasi lingkungan. Lingkup sanitasi dimulai dari proses penyediaan air bersih atau air minum. Proses penyediaan air minum membutuhkan sebuah proses pengawasan dan pengujian yang ketat terhadap kondisi dan kualitas air supaya kebersihannya bisa terjaga dan aman untuk digunakan. Lingkup sanitasi yang selanjutnya adalah bagian pengawasan dan pengendalian serangga dan berbagai jenis binatang pengerat dalam jumlah yang banyak. Binatang pengerat seperti tikus bisa membawa berbagai wabah yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Oleh karena itulah, lingkup sanitasi di bidang ini memiliki peran dalam pengendalian populasi dan menghentikan serangan serangga dan pengerat lainnya. 5. Contoh nyata penerapan sanitasi lingkungan termasuk di rumah. Menjaga supaya terwujudnya sanitasi yang baik bagi lingkungan sekitar dan rumah Anda adalah salah satu tanggung jawab yang penting yang harus dilakukan oleh setiap individu.
Anda juga bisa ikut berperan serta dalam mewujudkan dan menerapkan sanitasi lingkungan yang baik. Beberapa penerapan contoh sanitasi di lingkungan rumah Anda. 1. Membuat dan menjaga kebersihan saluran air. Saluran air yang baik adalah saluran yang memiliki air yang mengalir dengan benar. Saluran air yang tidak mengalir biasanya terjadi karena adanya sampah yang menumpuk dan mengakibatkan sumbatan di dalam saluran air tersebut. Secara rutin bersama warga lingkungan sekitar rumah, Anda bisa melakukan pembersihan saluran air di lingkungan rumah. Saluran air yang terbebas dari sampah akan membuat air di dalamnya bisa mengalir secara sempurna dan menciptakan sanitasi yang baik. 2. Memisahkan sampah dan limbah rumah tangga. Tahukah Anda bahwa limbah rumah tangga bisa mempengaruhi kondisi sanitasi bagi lingkungan? Anda bisa belajar untuk memisahkan sampah basah dan kering yang dihasilkan oleh aktivitas rumah tangga untuk membantu menciptakan sanitasi lingkungan yang baik. Sanitasi yang basah perlu diolah dengan baik supaya menghindari bakteri dan virus bertumbuh di atas media sampah basah. 3. Secara rutin melakukan fogging atau penyemprotan nyamuk demam berdarah. Melakukan penyemprotan nyamuk demam berdarah atau fogging merupakan salah satu wujud dalam melaksanakan lingkup sanitasi, yakni pengawasan dan pengendalian serangga. Lingkungan tempat tinggal yang secara rutin melakukan penyemprotan atau fogging akan membuat populasi nyamuk pembawa demam berdarah menjadi berkurang dan tidak membahayakan lingkungan tempat tinggal. Itulah pembahasan lengkap mengenai sanitasi dan 5 manfaatnya bagi kehidupan Anda. Pastikan untuk selalu menjaga kebersihan dari lingkungan tempat tinggal supaya Anda dan keluarga bisa tinggal dengan nyaman dan terhindar dari berbagai penyakit berbahaya. Sekian presentasi sanitasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.